Yang teduh, kita bersatu sejenak. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian seperti rusa rindu sungai. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat serta syukur kami panjatkan di hadapan-Mu pada sore hari ini. Di
Di sore hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu bersama dengan para ibu-ibu PWMI Gemi Maranatha Mangsa. Kami mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini melalui live streaming kami. Tuhan, kami memohon urapan Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengalami kuasa, mengalami anugerah di dalam kehidupan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, ampuni segala kesalahan kami. Tolong kami Tuhan, penuhi seluruh kehidupan kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami senantiasa boleh hidup di dalam kasih Kami. Terima kasih, terima kasih Bapak. Kami serahkan pertaruhan waktu dan kesempatan ini hanya di dalam tangan kuasa. Tuhan tolong berkati dan urapi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Mulia Sembah Raja-Mu.
agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menerima anugerah-Mu senantiasa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan, mempertaruhkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan kuasa Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan, mempertaruhkan seluruh kehidupan para ibu-ibu WNI Gemi Maranatha Mangsa di dalam tangan kuasa, baik yang saat ini sudah bergabung maupun yang belum, ya Tuhan. Bila kiranya Engkau memberkati, Engkau memelihara kehidupan mereka, sehingga hidup mereka boleh sungguh-sungguh penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman. Bila kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati, Engkau berkenan mengurapi supaya firman boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan para ibu-ibu yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat lain pada saat ini. Berkati hamba, berkati kami semua. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan sungguh-sungguh hadir, mengajar kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, sehingga firman boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada sore hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Ibu-ibu boleh menyimak dan mengikutinya di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan
bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul, terimalah Dia. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa seseorang menolak? Orang menolak bisa saja karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Orang menolak bisa saja karena faktor ketidaksukaan. Orang menolak bisa saja karena tidak sesuai dengan selera yang dia miliki. Ibu-ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus telah diberikan agar kita mengalami kehidupan yang kekal, agar kita mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di dalam kerajaan surga. Dosa hanya akan membuat kita menerima kehidupan di dalam murka Allah. Oleh karena itu, jika pada saat-saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan kesehatan, penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka harusnya kita boleh bersyukur, harusnya kita berterima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Bisa saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada saat dan waktu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Bisa saja kita menjadi menolak. Dikatakan di sini menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat ini berbicara tentang bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa luput dari yang namanya murka Allah ketika mereka tidak mengindahkan Tuhan, ketika mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan orang yang menyampaikan firman Allah di bumi pun tidak luput, apalagi kita. Jadi ada dua hal yang diutarakan di sini. Yang pertama, menolak Dia yang berfirman dari surga, dan menolak orang yang menyampaikan firman Allah di bumi. Ibu-ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satu kekuatan apapun di bumi ini yang akan terluput dari murka Allah ketika mereka tidak mau berubah, ketika mereka tidak mau mengubah
karakter mengubah, pola pikir mengubah, kebiasaan bahkan mengubah komitmen mereka untuk lebih setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibu-ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Kalau dunia ini gampang tergoncang, ya. Virus corona melanda bumi sudah keadaan yang sungguh tidak menentu. Tetapi kerajaan surga yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh kekuatan dan kuasa apapun di dalam hidup kita. Dan kita telah menerima itu. Oleh karena kita sudah menerima itu, maka ada dua hal yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya, para ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dua hal yang Tuhan inginkan sebagai bentuk bahwa kita sungguh-sungguh menerima Kristus, kita sungguh-sungguh menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Yang pertama adalah mengucap syukur. Ibu-ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur bukan pilihan, tetapi mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup. Sebuah gaya hidup yang harus melekat pada diri, pada pribadi setiap orang yang senantiasa mengaku percaya kepada Tuhan. Jadi, apa bukti bahwa kita menerima Dia dengan sepenuh? Kalau kita menerima Dia yang berfirman dari surga di dalam kehidupan kita, maka akan mempengaruhi gaya hidup kita. Dan salah satu gaya hidup yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan setiap kita adalah mengucap syukur. Firman Tuhan mengajar kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun keadaan kita pada saat-saat ini, apakah keadaan kita saat ini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, lalu kita tidak mengucap syukur, itu adalah sebuah keputusan yang salah. Firman Tuhan dengan tegas mengingat, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik waktu duka cita, baik waktu senang, baik waktu penuh dengan pergumulan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi keadaan, situasi memang bisa saja mempengaruhi mood kita, mempengaruhi hasrat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bisa saja oleh karena kita mengalami kesusahan, bisa saja oleh karena kita mengalami penderitaan, maka kita tidak mampu mengucap syukur. Tetapi tidak demikian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak demikian dengan kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita bersyukur dalam situasi apapun. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah beribadah. Beribadah menjadi satu ketetapan Tuhan yang harus kita praktekkan, yang harus kita hidupi, yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Cara yang Tuhan inginkan di dalam kita beribadah adalah ada rasa hormat yang tinggi,
Ada rasa hormat sebagai bentuk penghargaan kita kepada Allah sebagai Allah yang maha tinggi di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan masalah pakaianmu, bukan masalah lipstik yang mahal, tetapi dikatakan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ada dua yang dikatakan di sini. Yang pertama, sikap yang penuh dengan hormat. Hormat kepada Tuhan yang berkuasa, yang agung, yang mulia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya orang-orang yang lebih tinggi, misalnya jabatannya, kita pasti akan menunjukkan sikap hormat yang tinggi. Ya, kalau kepada seorang wali kota, seorang bupati, ketika dia datang mungkin lewat atau menghampiri kita, kita pasti menunjukkan sikap hormat. Oleh karena apa? Oleh karena dia memiliki kuasa pengaruh di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Kristus? Bagaimana dengan perkara-perkara rohani yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Adakah kita menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan yang agung, Raja yang besar, Raja yang mulia, yang mengatasi segala apapun yang ada di dunia? Menunjukkan sikap hormat kita. Hormat kita kepada Tuhan karena Dia Allah yang besar, yang mengatasi segala hal yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua dikatakan, cara yang berkenan adalah takut kepada Tuhan. Firman Tuhan sungguh jelas mengingatkan kepada kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan akan membuat kita melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita tidak melihat Allah secara kasat mata, bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut. Oleh karena Allah itu adalah roh, maka Dia melihat, maka Dia memperhatikan setiap gerak-gerik kehidupan kita, setiap langkah kaki kita. Dia tahu, Dia perhatikan. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, apapun situasi yang kita hadapi pada saat. Lalu yang kedua adalah takutlah akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan akan membuat kita hidup dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua poin penting sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat-saat ini kita harus beribadah dengan cara yang baru. Bukan berarti kita berleha-leha, bukan berarti kita semau kue, tetapi kita harus sungguh-sungguh memiliki komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, tunjukkan rasa hormatmu
dan tunjukkan rasa takutmu kepada Tuhan. Itulah ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu sekalian. Mari kita satu di dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada sore hari. Kami mau menyerahkan, kami mau mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Kuasa. Tuhan tolong berkati dan merapikan, supaya kami boleh terus sungguh-sungguh mengalami kuasa, anugerah dan damai sejahtera yang daripada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat pada sore hari ini. Sebelum kita naikkan doa syafaat kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Dia hanya sejauh doa. Karena kami percaya kepada, karena kami sungguh yakin akan kuasa. Kami berdoa, menyerahkan, mempertaruhkan para ibu-ibu PWMI GMI Maranatha Mangsang di tempat ini. Kami menyerahkan, mempertaruhkan setiap para ibu-ibu dengan setiap pergumulan-pergumulan mereka pada saat-saat ini. Kami memohon supaya Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, bahkan kuasa serta otoritas yang daripada Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan, mempertaruhkan bagi para ibu-ibu yang saat ini Tuhan sedang mengandung. Biarlah kiranya Engkau berkati. Kami berdoa untuk Ibu Jonathan, Ibu Putri. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kandungan mereka, bahkan sampai waktunya mereka untuk melahirkan. Tuhan senantiasa menolong mereka, Tuhan senantiasa menghibur mereka, menguatkan mereka. Bapa kami di dalam kerajaan surga,
Kami juga mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini bergumul baik secara ekonomi Tuhan. Dalam situasi pada saat ini serba ketidakpastian ini Tuhan, ada banyak umat yang bergumul soal ekonomi keluarga. Bila kiranya Tuhan, Engkau boleh menyatakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan setiap umat, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengalami kuasa. Yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhan, bukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Yang sedang bergumul dengan kesehatan, Tuhan nyatakan kasih karunia dan anugerah-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengalami kuasa, mengalami anugerah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk anak-anak yang menghadapi ujian pada saat ini. Berkati anak-anak kami Tuhan yang sedang menghadapi ujian. Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa pada sore hari ini Tuhan, untuk rencana pelaksanaan new normal. Kami terus berdoa dan memohon kepada Tuhan, biarlah kiranya COVID-19 ini boleh secepatnya berlalu Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengalami kuasa dan anugerah. Kami boleh bekerja dengan baik, bahkan kami boleh melakukan aktivitas kami tanpa kami dibatasi oleh berbagai hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan, pertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, memberkati serta memelihara kehidupan sore ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.